Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi sama saya Ardian. Kita sekarang ini akan mereaction video di TikTok ya, yaitu video. eh, oke, langsung aja kita ke videonya ya guys ya. Tunggu sebentar, kita cari video yang mana ya. Yang pertama ini aja lah. Waktu lagi nyari bahan buat bikin cemilan, tiba-tiba nemu sekotak mentega yang gede banget. Alhasil daripada sayang didiemin aja, jadi aku panasin menteganya di atas wajan sambil dituang minyak panas sampai menteganya mencair. Setelah mencair, Bukannya mentega itu dari minyak ya guys? Mentega dari minyak. Bukannya mentega itu kalau dicairkan jadi minyak ya? Ada-ada aja jadi BM nih guys. itu menteganya aku tuang aja ke dalam kumpulan sedotan sampai semuanya Ini sedotan buat apa sama dia? Aduh, DBM ada-ada aja kau nih. campur rata. Kebetulan aku juga punya kentang yang udah dikukus sebelumnya dan aku masukin ke alat canggih kayak gini buat dicetak. Setelah dicetak jadi kecil-kecil kayak gini, selanjutnya tuang tepung terigu ke dalam cetakan bintang dan masukkan sisa tepung terigunya ke dalam baskom. Tambahkan kentang yang udah dicetak tadi, juga taburkan merica dan garam. Gak lupa tambahkan juga 2 butir telur, tapi yang aku pakai di sini cuma Itu tadi kan ada cetakan dalamnya guys. Ada cetakan. Ya buat apa cetakan ini? Aduh. Coba lah ya. Tengok. bagian kuning telurnya aja. Taburkan sasa santan bubuk dibuat dengan daging kelapa tua segar pilihan yang kemudian Daging kelapa. diproses menjadi granul untuk mempertahankan keaslian cita rasa dan aroma kelapa. Selanjutnya di gelas masukkan ragi instan, terus tuang air secukupnya sambil diaduk sampai rata, lalu tutup pakai plastik wrap dan tunggu beberapa menit. Setelah raginya berkembang, lanjut tuang ke dalam adonan yang tadi dan tambahkan telur. Kan bisa disobek tuh. Disobek aja. Aduh. Kini emosi Lalu lah. campur aduk sampai adonannya jadi kalis kayak gini. Tinggal tutup pakai plastik wrap dan tunggu sampai adonannya mengembang. Di gelas berbeda, tuang air dan pewarna makanan hijau, lalu aduk rata dan tuang ke atas wajan. Kalau nggak corong merah, saringan. Entah apa gunanya saring ini. Jelas air disaring. Tambahkan juga garam, gula, dan tepung beras sambil diaduk aja dan masak sampai adonannya jadi kalis. Habis itu pindahkan adonannya ke dalam mangkok dan tambahkan lagi tepung tapioka sambil diaduk aja dan bentuk adonannya jadi memanjang kayak gini. Setelah semua adonannya dibentuk jadi memanjang, lanjut rebus bersama daun pandan lalu masak sampai matang. Buat kuahnya di sini aku masukkan dulu irisan gula merah yang dicampur dengan air. Kayaknya enak ya guys. Kayaknya enak, serius enak nih. Jadi ngiler awak dipikir. Secukupnya sambil dimasak sampai gulanya larut, terus tambahkan larutan maizena. Setelah nunggu 30 menit, akhirnya adonannya udah mengembang dan langsung aja aku ambil sedikit adonannya, terus bentuk jadi bola-bola. Ulangi aja sampai semua adonan habis, terus goreng di minyak panas sambil dibalikan biar matangnya merata. Kalau udah berubah warna jadi kecoklatan kayak gini, berarti udah matang. Tinggal diangkat aja dan tiriskan dari minyak. Oh, buat godok. Buat godok nih. Kayaknya. Setelah disajikan di piring, donat kentangnya aku hias pakai selai coklat yang dibentuk jadi lucu-lucu kayak gini. Gak cuma selai coklat, tapi aku juga pakai selai green tea yang aku tuang di atasnya. Taburkan juga sasa santan bubuk dengan cita rasa yang mantap, harum, dan gurih. Oke, setelah nunggu beberapa menit, ternyata cenilnya udah mateng dan kenyal-kenyal kayak gini. Tinggal angkat dan sajikan bersama kuah gula merah, juga taburkan sasa santan bubuk yang praktis digunakan. Bingung mau masak apa? Nonton DBM aja, kini tersedia di semua sosial media. Kayaknya enak. Jadinya enak, tapi cara bikinnya yang bikin kesal ya. Udah, kita lanjut video lainnya guys. Siapa yang baru tahu kalau ikan sarden itu dibikin dari jenis ikan ini loh guys. Ikannya gurih banget dan di tempatku ini namanya ikan pindang guys.
Bersihkan ikan pindangnya, kemudian pisahkan dari duri-durinya dan disisakan dagingnya aja ya guys. Panaskan minyak, taburi dengan sedikit aja terigu biar dia gak meledak-ledak, lalu digoreng sampai matang ya. Jangan lupa dibalik juga. Kalau meledak meletup HP kau tuh. Kamera kau tuh meledak, rumah kau meledak sekalian. Biar matangnya merata. Kalau udah diangkat dan ditiriskan dulu. Lanjut cuci bersih tomat, buang dari pangkalnya kayak gini, kemudian digosok-gosok ya guys. Kalau udah kita rebus di air yang udah mendidih kayak gini, kemudian tutup, biarkan sampai tomatnya itu mateng. Dan kalau udah mateng, matikan apinya lalu diangkat kayak gini ya guys. Kemudian biarkan sampai dingin dulu, baru dicopotin baju-bajunya si tomat kayak gini. Copot baju. Nih guys, kalau udah siapkan chopper kalian ataupun blender, lalu masukkan tomat-tomatnya tadi guys. Di sini menghaluskan tomatnya tidak perlu pakai air ya guys, cukup di blender kayak gini aja karena nanti tomatnya juga ada airnya. Lalu halusin bawang putih beberapa buah, aku pakai 6 butir aja. Kemudian saring jus tomatnya tadi, masukkan ke dalam pan kayak gini guys sampai terpisah dari. Nah, ini baru berguna nih saringan dia nih. Nah, kan bagus, ada gunanya saringan kau tuh. Ini air disaring. Bijinya. Kalau udah, tambahkan bawang putih halus tadi, gula pasir, lebih banyak gula pasirnya ya guys. Kemudian tambahkan garam, penyedap, dan lada bubuk, diaduk merata sampai jadi saus kayak gini guys. Oh, buat saus dia guys. Sampai dia mengental. Iris-iris bawang putih dan bawang merah, lalu tumis sampai wangi ya guys, sampai dia layu kayak gini. Baru masukkan saus tomat yang udah kita bikin tadi guys. Kemudian masukkan ikan pindang yang udah digoreng tadi, aduk-aduk sebentar. Lalu sisa saus tomatnya tuang juga di atasnya, tambahkan sedikit air dan tambahkan daun bawang. Wih, enak kali. Jadi lapar aku bikinnya guys. Tuh, enak kayaknya. Bawang juga guys, atau daun pre ya. Kemudian aduk merata dan biarkan bumbunya meresap ke ikan pindangnya guys. Lanjut, di sini aku mau halusin bumbu, ada bawang merah, bawang putih, jahe, daun jeruk purut dan juga cabai lipstick. Kemudian dihaluskan sampai bener-bener halus kayak gini ya guys. Kalau udah, iris-iris tomat gede-gede aja kayak gini. Kemudian panaskan daun pisang biar nanti saat dibungkus dia gak pecah-pecah ya guys. Olesi daun pisang dengan bumbu yang udah dihalusin tadi merata kayak gini. Kemudian tambahkan juga daun kemangi. Kemudian di atasnya dikasih ikan pindang yang udah kita bersihkan dari durinya. Tambahkan lagi bumbunya dan juga tomat yang udah diiris tadi dan daun kemangi lagi ya guys. Kemudian dibungkus daun pisang dan cara membungkusnya kayak gini guys. Di tempatku di Jombang, Jawa Timur, rata-rata kalau bikin botok itu bungkusnya kayak gini guys. Jadi membentuk segitiga. Bukan yang memanjang itu ya. Kalau memanjang di sini nyebutnya pepes guys. Dan kalau botokan itu bungkusnya kayak gini. Kemudian siapkan kukusannya udah dipanaskan sebelumnya. Kemudian ini dikukus kurang lebih selama 20 menitan aja. Dan ini kan sardennya udah matang juga. Dan botoannya tinggal dimakan kayak gini guys. Ini asli enak banget. Nah kan, aku bilang enak jadinya. Cuma bikin dia aja, DBM-nya bikin emosi. Dimakan sama sayur bening. DBM ditonton resah, gak ditonton bikin penasaran. Iya, meresahkan nih. Hari ini aku sengaja mau bikinin cemilan spesial buat temennya anak aku yang mau main ke rumah. Sebelum pada dateng, langsung aja aku mau goreng dulu adonan yang terbuat dari tepung terigu yang aku cetak dan bentuk pakai cetakan gelas kayak gini. Tinggal digoreng aja semua adonannya Sak gelas-gelasnya digoreng. sambil diputar balikan biar matangnya merata. Dan setelah berwarna kecoklatan kayak gini, tinggal diangkat aja cetakan gelasnya, lalu ambil adonannya sambil ditiriskan dari minyak. Buat menghibur temannya anak aku nanti, aku mau kasih sedikit hiburan sulap dengan cara menebak apa isi dari Sulap dia kali ini guys. Udah kayak Deddy Kombuser. dalam gelas ini. Setelah diputar-putar dan dibuka, ternyata isinya adalah beberapa potong brokoli. Brokoli isinya guys. Tadi kosong, sekarang brokoli. Wih, hebat kali DBM nih, serius. Hebat. Bisa sulap juga dia. Selain dari masak, bisa sulap dia guys. Lanjut, buat semua brokolinya mau aku tusuk aja pakai tusuk sate kayak gini sampai menyerupai sate brokoli. Oke guys, mungkin segitu aja untuk konten hari ini. Semoga kalian terhibur dan tidak bosan-bosan untuk mampir ke channel kita, yaitunya ADD Traninfo.
Dan juga kalau yang mau follow akun TikToknya DBM, kita sudah sediakan linknya di deskripsi video. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum, sampai jumpa guys. Oke.